Oke, kita bongkar yuk. Di depan kita ada teks renungan pendek yang, menarik banget ini. Topiknya kerendahan hati, tapi ini dilihat dari sudut pandang yang agak beda nih. Sebagai semacam senjata pertahanan. Unik kan? Dan yang lebih spesifik lagi, sumber ini tuh langsung ngaitinnya sama kepercayaan pada, waktu Tuhan. Betul. Dan ini yang langsung, bikin kita mikir ya, gimana teks ini nggak misahin kerendahan hati dari ide waktu ilahi atau waktu Tuhan itu. Jadi bukan cuma soal sikap kayak nggak sombong gitu aja, tapi ini lebih ke, penyerahan. Menyerahkan agenda pribadi kita. Oh, jadi semacam pilihan aktif ya? Ya, bukan pasrah diam aja gitu. Ya kayaknya gitu. Semacam bilang, oke, bukan jadwalku deh, tapi jadwalmu. Itu kan butuh kerendahan hati. Oke. Nah, sumber kita kan nyebut ayat kunci ya, dari 1 Petrus 5 ayat 6. Yang bagian akhirnya itu, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi, misi kita di penelaan singkat ini, pengen coba gali lebih dalam nih. Apa sih maksud sebenarnya kerendahan hati menurut teks ini? Terus, gimana hubungannya sama sabar? Dan kenapa ini bisa jadi penting buat kamu renungkan? Nah, itu dia. Jadi poin utamanya bukan sekedar rendah hati secara umum, tapi teks ini bilang, bagian dari kerendahan hati itu adalah, yaitu tadi, percaya sama waktu Tuhan. Ada gagasan kalau kita ini sering tergoda buat nggak sabaran, pengennya cepat-cepat, cari jalan pintas. Iya. Godaan ya. Misalnya mungkin kamu pengen banget ditinggikan, dapat promosi, atau pengakuan, atau cita-cita tercapai tapi maunya ya sekarang juga gitu. Kenapa sih sumber ini ngelihat ketidaksabaran itu sebagai semacam godaan spesifik terhadap kerendahan hati? Apa hubungannya? Nggak nyaman nunggu aja, tapi lebih dalam itu dianggap kayak penolakan aktif gitu loh untuk percaya bahwa mungkin ada jadwal yang lebih baik dari jadwal kita. Itu inti godaannya. Keinginan manusiawi kita kan seringnya pengen hasil instan ya, pengen pegang kontrol penuh. Betul. Pengennya semua sesuai rencana kita. Nah, makanya menyerahkan ambisi apa yang kamu pengen dan juga kapan itu terwujud kepada sesuatu yang kamu yakini lebih besar, itu digambarkan teks ini sebagai tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Intinya soal melepas kontrol. Wah, oke. Jadi disinilah konsep senjata pertahanan tadi jadi nyambung ya. Gimana persisnya kerendahan hati ini jadi pertahanan menurut teks ini? Logikanya mungkin gini, dengan kita secara sadar memilih buat percaya sama waktu Tuhan, kita tuh kayak bangun benteng gitu, pertahanan dari serangan dari dalam diri. Serangan dari dalam maksudnya gimana tuh? Ya, serangan kayak rasa frustrasi yang bikin capek banget kan. Atau keraguan sama prosesnya. Atau ya itu tadi, godaan buat ambil jalan pintas yang mungkin malah nggak baik ujungnya. Buat diri sendiri atau orang lain. Oke, jadi kerendahan hati di sini jadi kayak tameng ya? Biar nggak gampang goyah gitu pas keinginan belum kejadian? Tepat, jadi tameng biar hati lebih tenang, lebih kuat menghadapi ketidakpastian waktu itu. Ini jadi relevan banget ya. Kalau kamu misalnya lagi di posisi nunggu sesuatu, nunggu kepastian kerja mungkin, atau nunggu hubungan makin jelas, atau proyek pribadi yang kok nggak gol-gol. Teksnya sih nggak nyebutin spesifik ya, ambisi kayak gimana, tapi kita bisa bayangin banyak contoh kan? Pasti, bisa banget. Kita bisa bayangin karir yang rasanya kok gini-gini aja, padahal udah usaha keras. Atau mungkin soal jodoh yang ditunggu-tunggu kok ya belum kelihatan. Atau impian besar yang jalannya rasanya lambat banget gitu. Nah justru di titik-titik penantian yang bikin gregetan itu, menurut sumber ini, disitulah ujian kesabaran sama kerendahan hati yang sebenarnya. Seberapa kita bisa percaya sama proses dan waktu yang bukan kita yang nentuin. Terus, untuk bantu kita merenung nih, sumber ini kan ngasih 2 panduan refleksi personal ya. Kayak semacam latihan batin gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Tujuannya kayaknya biar konsep ini nggak ngawang-ngawang aja, tapi bisa lebih personal dan praktis buat kamu. Yang pertama, kita diajak jujur sama diri sendiri. Pertanyaannya gini, ambisi spesifik apa sih yang bikin aku paling nggak sabar dan jadi sulit percaya sama waktu Tuhan? Ini butuh keberanian buat ngaca. Dalam juga ya pertanyaannya. Terus yang kedua? Yang kedua itu semacam doa atau permohonan internal. Intinya, Tuhan tolong ajar aku sabar menantikan waktumu yang sempurna. Ini bukan cuma minta sabar biasa aja, tapi ada pengakuan gitu loh kalau sabar itu susah. Dan kita butuh bantuan dari luar diri kita ya dalam kerangka keyakinan teks ini.
Oke. Jadi kalau kita coba rangkum ya, intisarinya, sumber pendek ini ngeliatin kerendahan hati itu sebagai tindakan aktif. Bukan cuma soal nggak angkuh, tapi sebagai aksi mempercayai sebuah jadwal ilahi yang di luar kendali kita. Terutama pas ambisi pribadi lagi kuat-kuatnya. Betul. Dan menolak godaan buat nggak sabaran, terus nggak mau ambil jalan pintas, itu jadi kayak bukti nyata dari kerendahan hati versi ini. Nah, kalau gitu apa nih artinya semua ini buat kita? Di teks aslinya, kiranya engkau menemukan damai saat beristirahat dalam waktu Tuhan. Pertanyaan buat kamu bawa pulang buat direnungkan mungkin gini. Gimana ya rasanya menemukan kedamaian yang sejati? Bukan cuma karena ambisimu tercapai sekarang, tapi justru karena kamu bisa merasa tenang, merasa oke selama proses penantian itu sendiri. Wow, jadi damai di tengah penantian ya, bukan nunggu damai setelah semua selesai. Iya, persis. Gimana kalau kedamaian itu bisa ditemukan di tengah ketidakpastian waktu? Dengan keyakinan kalau ada saat yang tepat nanti. Kapanpun itu, bukan cuma damai di garis finish, tapi damai sepanjang perjalanannya. Menarik, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ini pastinya. Oke deh, sampai ketemu lagi ya di penelaahan mendalam kita berikutnya.